Sang proklamator itu datang dan tiba-tiba menghampiri Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sedang duduk dengan sambil menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang adu kesaktian antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Presiden Soekarno. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah tokoh ulama besar yang sangat berpengaruh di Indonesia. Sebagai seorang kiai, beliau tidak hanya dikenal sebagai ahli dalam ilmu agama, tetapi juga dikenal sebagai sosok organisatoris, pejuang kemerdekaan, dan ahli strategi dalam bidang politik. Sebagai kiai yang ahli dalam bidang politik, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Kedekatan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Presiden Soekarno bukan saja karena kepentingan politik kekuasaan. Walaupun semenjak terpilihnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama pada tahun 1950, kekuatan partai politik Nahdlatul Ulama semakin kuat. Kedekatan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Presiden Soekarno mempunyai tujuan tentang keumatan maupun kebangsaan. Saking akrabnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Presiden Soekarno, Presiden Soekarno pernah diberi nama tambahan Muhammad di depan nama Soekarno oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Bahkan ketika Presiden Soekarno ada acara kunjungan ke luar negeri, selalu didampingi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Keputusan politik yang diambil oleh Presiden Soekarno tentu saja banyak yang dipengaruhi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Karena ketika Presiden Soekarno mengalami kesulitan mengenai masalah negara dan pemerintahan, selalu meminta saran kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Salah satunya ketika Presiden Soekarno meminta saran kepada Kiai Haji Abdul Wahab tentang pembebasan Irian Barat dari Belanda dan strategi politik program Trikora atau Tri Komando Rakyat. Ketika itu, Presiden Soekarno memiliki gagasan untuk melakukan pembebasan Irian Barat dari Belanda yang telah direncanakan dalam sidang BPUPKI. Isi sidang tersebut adalah menentukan cakupan wilayah Republik Indonesia yang hendak dibentuk Irian Barat, merupakan salah satunya. Beberapa jalur diplomatik telah dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk pembebasan Irian Barat, dari melalui konferensi meja bundar sampai sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno menggelarkan pembebasan Irian Barat, baik di dalam negeri maupun saat keluar negeri. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, kedekatan hubungan antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Bung Karno memiliki kisah yang sangat unik. Ada kisah saling adu kesaktian antara mereka berdua pada sebuah rapat yang memutuskan sebuah kepentingan negara sekalipun. Meski adu kesaktian, keduanya tidak pernah mempermasalahkan di kemudian hari. Bung Karno dan Kiai Haji Wahab justru hubungannya semakin dekat. Untuk diketahui, Kiai Haji Wahab Hasbullah termasuk pendiri NU bersama sang guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Hasbullah sempat belajar di pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selama 4 tahun. Bahkan jiwa kepemimpinannya sudah dilatih di sini dengan menjadi lurah pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Wahab Hasbullah
merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang mempunyai keahlian relatif lengkap, ulama, politisi, pendekar, dan menguasai banyak ilmu kesaktian, seperti ilmu penataan atau peluruh ilmu musuh, guntur saketi, dan ilmu-ilmu linuwih lainnya. Selain itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga menguasai banyak hizib yang biasa diamalkan sehari-hari. Menurut buku Tambak Beras, Menelisik Sejarah Memetik Uswah, yang merujuk cerita pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Irfan Saleh, salah satu kehebatan Kiai Haji Wahab Hasbullah yaitu ketika adu kesaktian dengan Presiden pertama RI, Soekarno. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, sebagaimana diketahui, Kiai Haji Wahab Hasbullah punya kedekatan yang luar biasa dengan Bung Karno. Kedekatan Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Bung Karno terekam dalam beberapa peristiwa. Kedua tokoh ini besar bersamaan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga pekikan kemerdekaan bebas disuarakan di Indonesia. Saking dekatnya, keduanya sering saling terlibat diskusi dan kadang juga saling menunjukkan sisi usilnya. Seperti peristiwa uji kesaktian yang dilakukan oleh Bung Karno kepada santri kesayangannya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu. Saat itu akan dilaksanakan rapat memutuskan sebuah permasalahan negara. Semua tokoh yang diundang sudah berkumpul dalam suatu ruangan, tinggal menunggu Bung Karno. Tak berselang lama kemudian, sang proklamator itu datang dan tiba-tiba menghampiri Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sedang duduk dengan sambil menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Presiden Soekarno yang terkenal dengan karismanya yang luar biasa itu menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika itu, Bung Karno menepuk sambil berkata, "Ikut pendapatku." Maksudnya Bung Karno saat itu agar Kiai Haji Wahab Hasbullah berada di pihaknya saat rapat nanti dan tidak menyangkal pendapatnya. Ajaib, setelah mendapat tepukan bahu dari Bung Karno, mendadak tubuh Kiai Haji Wahab Hasbullah terkunci, layaknya patung, dan tidak bisa digerakkan. Bahkan, mulutnya tak sanggup lagi berucap sepatah kata pun. Peristiwa aneh ini dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sekitar 10 menit. Selama itu pula, Kiai Haji Wahab Hasbullah tak ubahnya patung di ruang rapat. Meskipun dia mematung, kesadarannya tidak hilang. Ia berusaha melawan dengan menggerakkan tubuhnya, namun gagal. Tidak kehabisan akal, Kiai asal Jombang ini kemudian membacakan hizib di dalam hatinya agar bisa lepas dari trik Bung Karno. Selama terdiam mematung itu, Presiden Soekarno pura-pura tidak memperhatikan dan keliling menyalami para tamu satu persatu dengan penuh senyum. Usaha Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak sia-sia. Setelah melafalkan beberapa hizib, akhirnya bisa lolos dari sikap kaku bak patung. Tanpa banyak bicara, Kiai Haji Wahab Hasbullah langsung berdiri dan mendekati Soekarno yang baru saja duduk di kursinya. Tak mau kalah, Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian melakukan hal yang sama, yaitu menepuk pundak Bung Karno sambil berkata, "Aku punya pendapat sendiri," kata tokoh pondok pesantren Bahrul Ulum ini. Saat mendekati sampai menepuk pundak Bung Karno, Kiai Haji Wahab Hasbullah membaca beberapa hizib. Efeknya, adu kesaktian terjadi di sini. Sejurus kemudian, Bung Karno langsung terdiam sekitar 30 menit tanpa bisa bergerak. Sama seperti yang dialami oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelumnya. Peserta rapat pun heran dengan bahasa tubuh Bung Karno yang tampak seperti patung dan membuat peserta rapat saling bertanya, tapi tak berani menegur. Di sisi lain, Kiai Haji Wahab Hasbullah tampak santai menikmati ruangan.
Menurut Kiai Haji Irfan, adu sakti antara kedua tokoh ini bukan pertarungan jelek, namun menunjukkan keakraban dalam bentuk lain. Yang pasti, gurauan itu tidak merugikan negara, malah membuat permasalahan negara banyak terpecahkan lewat gurauan keduanya. Ini juga ciri khas tokoh-tokoh Indonesia yang selalu bisa rukun dan akrab dalam kondisi politik hangat. Setelah kejadian itu, hubungan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Bung Karno semakin akrab dan sering diskusi dalam berbagai masalah negara. Keduanya juga mengakui kelebihan masing-masing. Sebagai pemimpin, Bung Karno sering meminta doa kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Meskipun Soekarno pernah jadi pengurus Muhammadiyah dan Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah tokoh sentral Nahdlatul Ulama, tapi hubungan keduanya tetap akrab. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah kisah antara Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Bung Karno tentang keakrabannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.